Oke, waduh, sakit pinggang. Yo, what's up guys? Welcome back to Best YouTube Channel. Sama gue Malvin, dan di samping gue sekarang udah ada sebuah box TV terbaru dari Xiaomi Indonesia, yaitu Xiaomi QLED Q1A. TV 55 inci ya ukurannya ya, yang terbaru dari Xiaomi, baru aja dirilis kurang lebih sekitar seminggu 2 minggu yang lalu. Jadi grace banget, dan ini menarik banget buat dibahas karena ya ini adalah TV flagshipnya Xiaomi di Indonesia yang paling oke yang mereka tawarkan. Jadi penasaran, pengen kita cek ada apa aja yang baru dari TV ini. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. So ini dia TV Xiaomi QLED Q1E. TV ini tuh udah dijual resmi di official store-nya Tokopedia di Xiaomi Indonesia. Sekalian kalau kalian pengen belanja produk-produk gadgetnya Xiaomi, ada promo juga serbu official store, dimana di situ kalian bisa dapat diskon berlipat kali ganda, ada flash sale juga sampai 90% dan cashback dari banyak brand-brand ternama, nggak cuma Xiaomi doang ya. Langsung aja dicek ya semua official store di Tokopedia. Nggak lupa juga pastinya ada gratis ongkir sampai dengan 100% di tanggal 13 sampai tanggal 24 setiap bulannya. Jadi mulai dari hari ini langsung aja dicek ya promonya lewat link paling pertama di kolom deskripsi di bawah. So, ya langsung aja kita mulai unboxingnya. Oke, Xiaomi QLED sekarang namanya udah Q series ya. Q series itu adalah TV-TV-nya Xiaomi yang pakai panel QLED. Panel QLED sendiri mungkin teman-teman udah pada familiar ya. Itu adalah buatan dari Samsung. Jadi TV-nya sendiri memang ya bisa dibilang sama kayak versi sebelumnya. Kalau sebelumnya kan dia pakai nama bezel-less. Nah sekarang seri yang bezel-less itu udah nggak ada lagi kayaknya. Ketika gue cek di official store Tokopedia itu udah nggak ada lagi, stok habis. Nah di sini kalian bisa lihat ya. Fitur-fiturnya ada Android TV, ada 4K QLED, panelnya 4K, ada HDR10+, Dolby Vision, ada patch wall juga, Netflix, Prime Video, YouTube, dan OK Google. Patch wall sendiri adalah skin daripada Android TV-nya punya Xiaomi. Ya, garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Jadi udah dirakit di Indonesia ya. Oke, di bagian samping ada tulisan data-data lengkapnya. Ini untuk Xiaomi QLED, kodenya L55M6EQG. Ya, ukuran 55 inci, mereknya Mi TV dengan penggunaan daya sampai 180 watt. Lumayan juga ya. Diproduksi di Indonesia ya, di PT Arisa Mandiri Pratama di Demak. Itu pabriknya untuk PT Xiaomi Indonesia, dan berat kotor 17,5 kg. Udah. Oke, yang pertama tulisan peringatan, jangan pegang layar dan pegang dengan lembut. Dia bilangnya jangan pegang, tapi pegang dengan lembut. Ini gimana maksudnya ya Pak? Jadi cara bukanya juga ditulis di sini, ada pegang plastik. Nah dulu gue sempet nggak tahu nih ada plastiknya ya. Mungkin kalau teman-teman nonton Mi TV unboxing lama kita, ya ada angkat. Kalau mau ngangkat ada plastiknya. Ketemu ada 2 buah kaki. Kayaknya mirip ya sama yang TV bezel-less sebelumnya. Oke, jadi ini dia. Warnanya kayak abu-abu tua, space gray gitu. Jadi metal, solid. Ada karet juga bawahnya biar anti slip. Kemudian ada satu tas yang isinya ada manual dan juga remote beserta stiker. Remote-nya masih sama percis ya. Remote Mi TV yang tombolnya sangat sedikit ini. Ada tombol power, Google Assistant, Netflix, Prime Video, that's it. Itu aja. Belum berubah dari generasi yang sebelum-sebelumnya. Kartu garansi dan ada stiker ya. Selera Anda begitu tinggi, harap berikan 5 bintang untuk Mi TV dan bagikan fotonya. Biar di review maksudnya ya. Ini lagi di review nih. Oke, ada baut 4 biji untuk kaki-kakinya tadi, dan terakhir sih ini cuma buat panduan instalasi aja. Kita keluarkan busa pertama. At this point gue udah jago unboxing TV sendiri, even sampai yang 55 inci. Oke, mana plastik? Oh, ini ada pegangannya ya. Dan bolongannya kita tinggal tarik aja kayak kantong asoy. Berat coy. Waduh, wah, berat banget. Gila, ini mungkin karena bahannya pakai bahan yang metal gitu ya. Oke, ini TV-nya. Nah, bagian depannya dia itu kasih ada pelindung panel atasnya gitu. Mungkin karena bagian ini yang sering dipegang kali ya.
Ya udah, gue akan coba pasang dulu dan kita akan balik lagi. Oke Google, set up my device. So, yes, ini dia guys, Mi TV Q1E yang udah kita setup tadi. Proses setup awalnya juga simple banget karena ini Android TV. Pas dari awal kalian bisa langsung pakai quick setup aja fitur dari Google Assistant di smartphone Android kalian. Tinggal ikutin aja step by stepnya. Jadi ID Google kita, Gmail itu semua akan ke copy ke TV ini. Jadi buat YouTube, buat Netflix, semua tuh bisa langsung otomatis ke login. Simple banget. Nah, gue juga udah tes buat tadi nonton Netflix, YouTube, terus main juga PS4 Pro untuk ngecekin HDR-nya, dan Yes TV ini tuh ngasih gambar yang cakep. Kita udah ukur juga, kita cek pakai SpiderX. Kita ukur tingkat keterangannya dapat 450 nits, kontrasnya 5300 banding 1. Artinya kepekatan warna hitamnya tuh udah bagus, saturasi warna juga oke, dan panelnya juga terang. Cuma emang dari segi viewing angle aja nih agak kurang kalau kalian nggak lihat dari tengah langsung. Itu bakalan ada shifting warna kalau kalian lihat dari sisi-sisi atau dari atas gitu. Nah, itu tadi buat panelnya. Sekarang gue cek ke bagian internal, ke bagian spesifikasi dari TV ini. Dan setelah gue cek lagi guys, ternyata spek TV ini tuh sama persis dengan Smart TV Xiaomi sebelumnya, yaitu Mi TV bezel-less 55 inci yang pakai panel QLED juga. Fisiknya pun bisa dibilang sama nih ya, materialnya sama, metal pakainya ya, terus bezelnya juga tipis sekitar 1 cm, dan panelnya pun sama, QLED resolusi 4K, color gamut tadi DCI-P3 97%, NTSC 103%, dan 1 billion color juga, 1 miliar warna, dan pastinya udah kompatibel sama HDR10 Plus hingga Dolby Vision. So, kemungkinan kecurigaan gue adalah TV ini tuh kayak rebranding aja dari Mi TV bezel-less, atau bisa dibilang kayak improvement minor lah. Ya karena tadi panelnya lebih terang dan lebih kontras sedikit gitu. Satu lagi kecurigaan gue buat orang Indonesia tuh mungkin susah kali ya buat sebutin kata bezel-less. Jadi dibikin simple aja, Q1E, Q1E. Nah, terus gue juga coba tanya ke Xiaomi, apa lagi bedanya yang TV ini sama bezel-less sebelumnya. Dan ternyata katanya ada fitur baru yang banyak di request juga di versi sebelumnya, itu support untuk Digital TV Tuner atau DVB-T2. Jadi kalian bisa nonton channel digital yang mana di versi sebelumnya itu belum ada katanya ya. Tapi gue sendiri belum nyoba karena gue punya si antenanya, dan di sini sendiri di studio Best Indotek itu nggak ada tempat nyolokin buat antena. Jadi agak ribet gitu. Koleksi untuk port juga kayak gue bilang sama guys. Jadi ada 3 HDMI, salah satunya itu bisa eARC buat HDMI 2.1 buat Dolby Atmos, 2 USB, ada earphone, antena AV input, optical, dan LAN RJ45. Nah, sekali lagi HDMI 2.1-nya itu sayangnya juga masih 60 Hz karena panelnya juga masih 60 Hz, jadi bukan buat PS5 yang bisa 120 Hz atau 120 fps. Nah, secara specs tadi seperti yang gue bilang, dia chipsetnya sama, pakai MediaTek 9611 quad-core, RAM 2GB, dan ada storage juga eMMC 32GB. Speakernya pun juga sama, masih pakai speaker 2x15W atau totalnya 30W, dan softwarenya pun juga masih sama, yaitu Android 10 dengan skin Patchwall OS, jadi ada 2 alternatif untuk home screen-nya. Kalau kalian pencet yang tombol Mi yang ada di remote ini, dia akan ke Patchwall, sedangkan kalau kalian tekan yang bulat, dia akan ke Android TV. Kita coba aja ya. Nah, ini untuk si Android TV OS-nya. Kalau kalian pencet Mi, dia akan ke Patchwall-nya. Jadi masih kurang lebih sama. Nah, selain itu juga ada fitur mute yang masih banyak orang nggak tahu. Karena di remote-nya Xiaomi ini tuh nggak ada tombol mute-nya. Xiaomi, please lah. Di-improve lah remote-nya ini. Jadi kalian bisa nge-mute itu caranya dengan tekan tombol volume minus 2 kali. Jadi itu kayak shortcut lah, trik kayak gitu. Jadi mesti diingat aja. Oke? So yes, gitu guys ceritanya, minor improvement lah bisa dibilang. Dari panel QLED-nya baru, bisa lebih terang dan kontrasnya juga lebih baik. Plus ada fitur antena digital DVB-T2. Dan ya, warna bodinya mungkin kayaknya agak sedikit lebih tua kali ya dibandingkan sama yang versi bezel-less. Terakhir, yang beda lagi adalah harganya. Sebelumnya,
Mi TV bezel-less itu seingat gue pas awal tahun, pas launching itu dijual di harga 7.999, itu Januari 2021. Nah sekarang Mi TV Q1e ini dijual di harga 8.499, jadi naik sekitar Rp500.000 dengan improvement tadi. Jadi ya masih oke sih menurut gua. Dan dari segi harga pun ini masih bisa dibilang sebagai TV QLED 55 inci termurah di pasaran sekarang. Boleh coba dicek. Jadi ya Xiaomi masih bisa dibilang pada tujuannya lah, masih on track untuk ngasih produk dengan specs yang tinggi, specs yang oke di harga yang paling affordable. Tapi yang gua sayangkan sih ya ada beberapa, mulai dari softwarenya itu juga belum Google TV, masih Android 10 jadi agak ketinggalan, dan remote-nya yang udah berapa generasi nih TV, udah dari 3-4 tahun remote-nya masih begini-begini. Jadi ya hopefully next generation ada improvement ya. Oke? So, itu aja guys. Thank you semua yang udah nonton sampai sini. Semoga informasinya bermanfaat. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Gue pengen tahu juga pendapat kalian soal Mi TV Q1e ini. Better pakai nama ini atau better namanya bezel-less aja tetap. Bezel-less keren sih, cuma memang susah kali ya kalau dicari gitu ya di e-commerce gitu kan. Dan itu aja. Like kalau kalian suka videonya, subscribe juga ke Bashing Otak YouTube channel. Nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao. Ultra. Kapan ya keluar yang baru?